Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Forman Halawa. Saya Agus Kartina. Kita berdua mahasiswa pengembangan karir sumber daya manusia. Nah kali ini teman-teman, kita berdua akan melakukan sesi sharing nih teman-teman. Bagaimana sih jalur karir kita 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, beberapa tahun ke depannya. Kepo ya, ayo teman-teman tonton dan saksikan sampai akhir ya video klip ini. Ada 2 sesi teman-teman, terhadap saya juga dan terhadap kakak Agus Kartina. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Bye. Halo kak. Halo Forman. Apa kabar? Baik. Oke kak, nah kali ini kak ya, kita akan mau berbincang-bincang nih tentang jalur karir. Nah kira-kira kalau kakak Agus Kartina sendiri mau pengen jadi apa, atau visi kakak kedepannya karirnya gimana gitu? Terima kasih Forman atas kesempatannya dan pertanyaannya. Rencana saya ke depan sih setelah lulus universitas, berencana pengen buka usaha, ya, usaha di bidang fashion pakaian. Jadi kakak termasuk hobinya lebih ke stylist gitu ya kak, maksudnya lihat baju gitu. Iya, Ya belanja lah ya gitu, shopping ya gitu ya kak. Senang banget shopping, senang melihat pakaian orang yang ya cocok dipakai gitu. Selain dari visi kakak nanti jadi pengusaha kayak pakaian, kakak mau jadi pengen apa lagi atau cuma satu aja kak? Sebenarnya banyak, tapi yang lebih pengen diutamain traveling. Oh traveling. Iya, jadi kakak suka hobi jalan-jalan dong ini ya? Suka banget. Suka ke Malioboro ya? Bukan lagi. Wah keren banget. Nah maksudnya traveling maksudnya gimana kak? Apakah jadi agennya atau mau jadi gimana kak? Iya, pengennya sih jadi agennya, tapi nggak tahu ya kedepannya, mana tahu bisa jadi seorang traveler ya, karena hobi banget, senang terutama nontonin orang yang pergi liburan gitu, senang banget. Jadi kakak karena rasa senang terhadap misalnya shopping, ya kan, berbelanja, serta juga kakak hobinya jalan-jalan gitu. Jadi kakak pengen bikin karirnya, menjenjang karirnya ke lebih ke kayak buka toko, Shopee sama traveling gitu ya kak? Ya, agen traveling. Bagus sih kak, soalnya juga apalagi kan sekarang ya zaman milenial itu kan udah zamannya suka berbelanja gitu kan. Nah kakak bisa membaca peluang itu, apalagi orang juga suka traveling kemana-mana gitu ya kak. Wah itu peluang besar banget kak. Nah kira-kira setelah kakak menentukan visi hal demikian, ya, kakak tahu sendiri nggak sih yang menjadi kekuatan dalam diri kakak dan juga kelemahan gitu? Kalau dibilang kekuatan, belum tahu banget sih ini kekuatan atau gimana ya, tapi aja kak, senang aja gitu, kita suka sama sesuatu yang memang dari dulu udah menjadi passion kita gitu loh. Dibilang kekuatan mungkin karena ya tahu yang ngikuti zaman aja sih, ngikuti tren aja kan sekarang gimana sih perubahan dari dulu cara pakaian sampai tahun sekarang gitu. Kekuatannya ya mungkin dianggap itu kekuatan lah ya, karena mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah kalau kelemahan mungkin ada hal-hal di balik itu yang saya sendiri belum tahu gitu. Misalnya terutama kan kalau misalnya kita udah berencana buka suatu usaha, pasti kan nggak mudah gitu kan. Entah itu modal dan lain-lainnya, itu bolehlah dikatakan sebagai kelemahan gitu, karena kita sebagai pemula gitu. Jadi kekuatan kakak itu karena kakak memiliki apa ya, self confident gitu ya, rasa percaya, lalu rasa gemar terhadap karir yang sudah kakak tentukan itu, dan kakak juga menyadari bahwa saya punya kelemahan termasuk pada modal gitu ya kak. Iya dong, modal adalah salah satunya, kalau nggak ada modal ya nggak berjalan bisnisnya kan gitu. Nah kira-kira kakak punya itu nggak sih masa lalu terhadap karir tersebut? Misalnya kan kakak pengen agen traveling nih contohnya. Nah kakak punya cerita masa lalu nggak sih? Cerita dong kak. Atau pernah kesal sama misalnya kakak mau berangkat itu kakak kan asalnya dari mana sih kak?
Asal dari Kalimantan Barat. Iya, dari Kalimantan Barat. Wih, Iya. jauh banget nih. Nah, Lumayan. misalnya kan kakak kan kuliah di Jogja. Iya. Nah, kakak kan mau traveling misalnya, mau traveling atau pulang kampung lah contohnya. Pokoknya Iya. menggunakan jasa traveling gitu. Mm-mm. Nah, kira kakak punya cerita masa lalu nggak sih terhadap maksudnya pas kakak mau berangkat, kesal dan sebagainya gitu. Kalau cerita yang gimana banget, kesal yang gimana, enggak sih, cuma lebih tepatnya kalau traveling itu yang paling susah itu tepat waktu. Jadi hari ini dari awal kita udah janjian jam sekian, tapi ternyata dijemputnya nggak dari jam yang ditentukan dari awal gitu loh. Nah kadang kan namanya kita kan udah menentukan waktu jam berapa kita akan sampai di tempat tersebut kayak gitu. Jadi Itu aja kakak sih. jadi kakak punya masa lalu dengan masalah waktu gitu Iya, ya kalau masalah traveling. waktu. Nah tapi kalau tentang belanja gitu kakak mungkin masalah ukuran baju atau gimana kak? Punya masa lalu nggak sih kak? Cerita dong, mana tahu pernah belanja tapi kesel gitu loh kak. Atau juga kakak pernah membeli itu order gitu salah satu paket baju atau online gitu ya. Contohnya kak, tapi melebihi dari ekspektasi kakak atau sebaliknya itu gimana kak? Kalau masalah itu pasti semua ngalamin ya, nggak tua muda pasti ngalamin, namanya udah shopping kan. Ada yang misalnya online nih, nah pesannya ukuran ini, kadang jadinya nggak sesuai sama yang kita pesan kayak gitu. Nah saat kalaupun kita datang di tempat biasanya nggak ada ukuran yang kita mau. Masalahnya cuma itu aja sih. Kalau harga mah kalau menurut saya semua orang kalau udah cinta sesuatu nggak mikir harga kayak gitu. Jadi apa ya, kalau jadi seolah kakak ini juga berkorban ya demi karir kakak ya gitu ya. Wah ampun. Nah kira-kira nanti kakak ini apa sih, baju wanita atau pria kak atau campur kak? Tepatnya sih wanita. Kenapa kak? Soalnya kalau menurut saya wanita lebih banyak ke model-modelnya kan. Jadi setiap tren, setiap tahun itu pasti yang jelas berbeda itu pakaian wanita. Jadi nggak susah amat. Kalau laki-laki paling perubahannya ya signifikan perubahan sih, tapi tertentu aja karena hanya beberapa aja mungkin yang nganggap sesuatu yang aneh, tapi ada yang menurut orang nggak aneh kayak gitu. Gitu. Rada ribet. Kalau perempuan kan udah jelas sih. Rata-rata kan namanya yang kalau cinta fashion pasti kalau orang nganggap itu ribet, menurut dia nggak ribet ya udah dia pasti mau gitu. Nah kira-kira nanti kakak ini kan sedang berada kan, asal kakak kan Kalimantan tapi domisilinya Jogja. Nah kira-kira kakak mau bikin usahanya di mana kak? Di Jogjanya atau udah ke Kalimantan atau daerah lain gitu kak? Pengennya sih daerah lain ya, karena Jogja termasuk ya nggak banyak banget sih yang mungkin tahu fashion gitu. Pengennya sih nanti buka usahanya di Jakarta. Di Jakarta. Kenapa kak? Kenapa harus milih Jakarta? Karena menurut saya Jakarta banyak peluang sih kalau fashion. Kayak gitu. Iya juga sih ya. Kita juga sadari bahwa Jakarta adalah kota besar dan juga kota metropolitan yang gimana ya? Ya anak-anak perkuliahan banyak banget. Mereka itu lebih memperhatikan fashion gitu ya. Dan juga stylish banget ya, memperhatikan baju-baju ya, memungkinkan juga sih kak. Cuman ya biaya hidup di sana juga agak besar lumayan sih ya. Sesuai. Ya sama aja sih kak. Nah selanjutnya nih kak, kira-kira berdasarkan itu ya kak, karir kakak kan lebih ke shopping sama traveling. Kira-kira keterampilan apa sih yang kakak punya gitu? Apakah suka mendesain gitu atau bagaimana? Kalau mendesain nggak bisa sih ngegambar gitu, tapi tahu kayak misalnya merangkainya bisa. Merangkainya gitu. Jadi kakak. Tapi kalau ngelukis apa gambarnya belum bisa, tapi mungkin suatu saat coba bisa. Iyalah, apalagi kan kalau kita sudah punya visi pasti kita berusaha untuk belajar. Dan lagian kan kalau berbisnis tidak hanya sendiri ya kak, kan betul. Ada tim kerja kan gitu. Nah keterampilan kakak dalam merangkai ya, mungkin juga atau punya ada keterampilan lain kak? Selain merangkai mungkin masih banyak yang tersembunyi ya. Karena pertama yang paling susah itu kita lawan rasa malas, Forman. Jadi ya gitu kan, kita mau kerjakan, kita pengen sesuatu ini tapi kitanya sendiri nggak bisa bergerak kayak gitu.
Jadi apa ya kak, keterampilan kakak itu masih banyak yang terpendam, cuman saja masih belum terungkap gitu Iya, karena lagi juga kan lagi masih mahasiswa Iya, sih ya, mahasiswa. wajar saja gitu. Nah selanjutnya kak, setelah kakak, jadi sejak kapan sih kakak melihat passion kakak itu sebagai sampai menentukan karir kakak adalah bagian Sofi dan traveling? Sejak kapan sih kak? Apakah sejak SMP atau 2 tahun yang lalu atau 2 bulan yang lalu? Kita tak. Kalau dibilang suka banget dari kecil ya rasanya, tapi dulu nggak tahu passion itu seperti apa gitu kan. Nah, pas tahu banget yang paling disuka itu baru pas mau masuk kuliah. Jadi pas baru mau melangkah dari kampung halaman ke sini. Jadi sejak mulai memasuki dunia perkuliahan, Iya. kakak udah mulai menyukai banget gitu ya kak? Iya, suka banget. Karena lihat teman-teman, lihat lingkungan sekitar gitu. Tapi kok bisa kakak menentukan Sofi sama traveling sih kak? Kenapa nggak kuliner gitu loh kak? Kenapa nggak kuliner? Nggak tertarik, meskipun hobi masak tapi nggak tertarik aja buat ke situ. Oh kakak juga hobi masak? Iya. Wah ternyata keterampilannya satu persatu kita ketahui ya teman-teman semuanya ya. Ternyata hobi masak juga kakaknya. Jadi gimana? Maksudnya kakak setelah memilah-milah semuanya betul-betul kakak udah tekad untuk menentukan visi untuk menjadi agen traveling dan juga bagian Sofi gitu ya kak? Iya. Bagus sih kak. Nah kira-kira menurut kakak apakah analisa tren dari karir kakak itu menyesuaikan zaman sekarang atau bagaimana kak? Iya, karena dari awal ngikutin gitu kan, dari pertama suka sampai saat ini. Jadi di Jakarta tuh banyak sekali fashion week tentang fashion pakaian. Jadi apa aja sih tren-tren yang berubah? Kayak tahun lalu kan ada tren batik kan dari jadi itu baru dipromosiin mereka di Jakarta Fashion Week di mall. Nah, jadi itu sih. Kalau sekarang sih fashionnya lebih ke kayak brukat gitu sih. Yang lagi terbaru. Jadi karena kakak membaca tren yang sedang membungkam gitu kan, dan serta peluang apalagi di Jakarta lumayan juga itu ramai ya orang-orangnya di sana, jadi cocok banget dengan pekerjaan yang kakak tekuni gitu ya. Iya. Gitu ya kak. Nah kira-kira rencana karir kakak mulai kapan nih kak? Rencana dari sekarang sih sudah ada ya, cuma masih banyak banget kendala karena pertama kan saya masih seorang mahasiswa, jadi belum lulus juga, belum selesai skripsi teman-teman. Kemungkinan mungkin ya doain aja setelah lulus kerja, dan setelah itu baru doain rezekinya sih terutama. Ya teman-teman, kita doain ya kak, karir kakak Agus Kartina ini setelah lulus, ingat ya teman-teman, setelah lulus gitu doain. Nah kak, kalau kakak setelah lulus lalu bikin karir gitu kak, nah setelah itu kira-kira langkah apa sih yang kakak ambil gitu loh? Apakah kakak berjalan sendiri atau bikin timnya dulu atau gimana kak? Menurut gimana lah kak, maksudnya menurut pola pikir kakak sendiri gitu? Oh, kalau masalah itu sih pasti yang pertama sendiri dulu sih pengennya, sendiri atau bareng keluarga gitu kan. Karena kita belum tahu kan orang lain seperti apa, jadi lebih baik kalau menurut saya rekrut keluarga saya atau saudara dulu, seperti itu. Nggak menutup kemungkinan juga sih, misalnya kalau suatu saat saya butuh orang lain kayak gitu. Tapi yang saya utamakan dalam hidup saya dari dulu, kalau misalnya seandainya saya punya suatu usaha, saya ingin memasuki keluarga saya dulu baru orang lain gitu. Iya betul juga sih kayak, apalagi kan kalau masih ada keluarga kita yang mungkin sudah sarjana tapi mana tahu bisa diajak join bisnis, atau juga apa itu namanya, atau teman-teman atau saudara-saudara lingkungan sekitar kampung kita yang masih pengangguran gitu ya kak. Iya bisa jadi. Ya jadi visi kakak ini juga membantu keluarga dan juga masyarakat terutama Indonesia gitu ya kak. Iya, doain. Iya, mengurangi pengangguran di Indonesia kak, apalagi pengangguran di Indonesia kak. Wah banyak banget. Banget gitu ya kak, waduh berbahaya sekali. Nah kakak, jadi
kakak nanti akan memulai karir ini. Setelah lulus baru akan mulai membentuk teamworknya itu mulai dari orang-orang terdekat orang gitu. terdekat dulu. Iya, karena memang betul ya teman-teman. Karena kalau walaupun dia orang lain, tetapi kita harus sudah kian lama dekat. Iya, Karena kita nggak tahu, kita nggak bisa menaruh kepercayaan dengan secepat itu kan. Betul banget sih kak. Nah, ini mau tanya lagi kak. Kira-kira tindakan apa sih kak yang setelah kakak rencana kamu ingin bikin usaha Shopee dan juga traveling, tindakan apa sih yang kakak ambil gitu? Apakah kakak contohnya tindakan pada modal, kakak minjam atau gimana gitu, atau patungan keluarga atau gimana? Kalau pemula mungkin saya belum terlalu tahu ya dapat modal dari mana, tapi berencana kalau kerja nabung. Tapi kan nggak langsung banyak kan, namanya kita kerja nggak langsung menghasilkan sesuai yang kita targetkan gitu kan, karena ada beberapa mungkin hal lain yang lebih perlu dari itu. Kalau misalnya mencukupi mungkin buka dikit dulu sih ya, ibarat nyicil. Iya, ibarat nyicil dulu, kedepannya mungkin kalau memang itu lancar usahanya, kemungkinan besar pinjam. Nah kakak sendiri bertindak untuk kolaborasi dengan usaha Shopee yang sudah ada atau agen travel yang sudah ada, atau betul-betul kakak murni berdiri sendiri? Kalau murni berdiri sendiri kayaknya itu deh, masih belum terlalu paham. Mungkin pertama buat kolaborasi dulu kayaknya. Jadi kakak juga bukan hanya maksudnya kakak supaya ada pengalaman gitu ya kak. Iya. Ya mungkin beberapa tahun, setahun tahun 2 tahun berjalan karir itu gabung dengan usaha yang sudah kian ada gitu ya. Nah, lebih berpengalaman lah contohnya. Iya gitu kak, betul sekali sih kak. Nah kira-kira apa ya kak, bagaimana sih kalau kakak kan tadi kan ada beberapa kayak misalnya kan kakak apa itu namanya nggak tahu mendesain. Nah kira-kira tindakan apa sih, bagaimana cara kakak untuk meningkatkan itu keterampilan kakak tersebut supaya menunjang karir kakak? Mungkin itu latihan terus ya. Kalau memang seandainya suatu saat usaha saya berhasil, saya bisa mungkin merekrut yang memang passionnya di mendesain gitu. Karena sekarang kan banyak banget loh anak-anak yang bahkan lebih mahir gitu tentang desain, menggambar, melukis gitu. Oh jadi kakak mau belajar terus, mungkin saja kakak bisa ikut kursus gitu ya kak? Pengen, terkadang waktunya yang susah, pengen banget kursus. Jadi solusinya kakak merekrut juga orang yang ahli pada desain gitu ya, supaya sesuai dengan itu menunjang karir kakak gitu ya. Iya, betul sekali sih kak. Nah kira-kira evaluasi perencanaan karir kakak sistemnya gimana kak? Apakah evaluasinya ke karyawan langsung atau ke diri kakak sendiri, atau tidak ada evaluasinya? Ya, namanya evaluasi pasti ke diri kita sendiri dulu ya, baru kita ke orang lain gitu kan. Jadi bagaimana kita ya pasti orang lain bakal ngikutin juga gitu. Nah, baru kita evaluasi ke orang lain. Kitanya dulu yang dibenerin, baru orang lain gitu. Oh, jadi apa ya, kakak sendiri itu evaluasi diri sendiri. Ya udah, kerjain kegiatan lain. Yang penting satu, kita jangan pernah berhenti aja gitu. Jadi kakak punya moto gini ya, jangan pernah berhenti. Iya, karena sekali kita berhenti, kita nggak akan pernah bisa bergerak buat lakuin itu lagi kayak gitu. Berapa persen sih kakak maksudnya percaya pada karir ini gitu? 80 kalau sekarang. Oh 80 sekarang. Iya. Kenapa kak? Kenapa kok gantung banget? Kenapa nggak 100% saja? Kalau dibilang 100% terlalu sempurna. Jadi ya udah tengah-tengah aja. Karena kesempurnaan itu milik Tuhan ya. Iya. Betul sekali. Nah, ini apa kak mau terakhir sih kak ya. Nah, Iya. kira-kira apa ya maksudnya apa sih yang menjadi harapan kakak, doa kakak terhadap karir ini? Harapannya sih apa yang saya kerjakan mudah-mudahan berhasil. Segala sesuatunya lancar.
itu aja sih. Semoga juga orang-orang sekitar menyukai dan juga keluarga pada pokoknya bisa mendoakan dan juga apa ya Kak, karir Kakak ini sesuai dengan keinginan keluarga, keinginan manusia dan keinginan Tuhan gitu ya Kak. Gitu. Karena Intinya jangan lupa berdoa teman-teman. iya, teman-teman betul banget nih, jangan lupa Kerjakan berdoa. segala sesuatu dengan doa. Iya, lakukanlah segala sesuatu mengawali dengan doa teman-teman. Karena karir yang tanpa Tuhan itu ya akan berujung sia-sia gitu ya Kak. Iya betul. Nah, karena karir kekal, karir yang kekal itu ya memang cuma karir bersama Tuhan. Iya, karir yang kita mulai dengan betul sekali. Halal gitu ya Kak, bukan haram. Baiklah Kak, apa itu namanya? Terima kasih buat jalur karir yang Kakak ceritakan pada hari ini. Saya senang banget. Saya Forman Halawa, saya kayak terinspirasi gitu ya Kak. Iya, Saya terinspirasi banget dengan cerita Kakak. Kepengen banget jadi agen traveling dan juga mau bikin toko Shopee gitu kan. Nah, semoga juga para penonton ya video ini terinspirasi juga dari cerita Kakak Agus Kartina. Dan karena saya sendiri terinspirasi nih, apalagi teman-teman pasti terinspirasi banget. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Kak waktu yang telah diberikan bersama kita pada hari ini. Kita akan bertemu pada sesi selanjutnya. Terima kasih Forman. Terima kasih ya Kak. Jaga kesehatan ya Kak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di sesi keduanya. Bye. Halo teman-teman, baik setelah tadi sesi 1, sekarang kita lanjut ke sesi 2. Kita akan berbincang-bincang nih dengan Kak Forman. Baik, kita akan mulai ya. Halo Kak Forman. Halo Kak Agus Kartina. Apa kabarnya nih? Puji Tuhan, sehat. Syukur. Kalau kakak sendiri gimana? Sehat banget. Oh, bagus dong. Hari ini kita akan berbincang nih Kak Forman mengenai bagaimana perencanaan karir Kak Forman selanjutnya, misalnya setelah lulus atau beberapa tahun ke depan. Kak Forman mau jadi apa sih? Apa sih visi Kak Forman untuk perencanaan karirnya? Oke, kalau saya sendiri ya Kak, kalau saya sebelumnya saya Forman, saya itu berasal dari Nias, Sumatera Utara, dan sekarang saya berdomisili di Yogyakarta karena saya mahasiswa Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Nah, sekarang saya duduk di bangku semester 7. Nah, kita doakan bersama-sama tahun depan akan menyelesaikan studi. Amin ya Kak. Amin. Doain ya teman-teman. Akan wisuda bersama dengan teman-teman juga. Nah, kalau ditanyakan ya tentang karir itu sebenarnya skripsi aja udah mumet ya mikirinnya. Apalagi tanya karir gitu loh Kak. Jadi ya sebenarnya ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Kita sebagai generasi yang emas itu kita harus punya rencana seperti itu. Ya. Nah, kalau rencana saya sendiri pengen karirnya sih lebih ke bikin usaha startup gitu ya Kak. Jadi startup. Jadi bikin usaha startup gitu Kak sih. Kenapa harus startup? Saya memilih startup itu karena jujur saya itu nggak mau di bawah tekanan waktu. Startup kan bisa dikerjakan dari rumah, bisa kerjakan di mana-mana. Jadi saya bisa contohnya ya, saya mau liburan bareng pacar di Bali, kan tidak saya perlu harus di kantor. Saya bisa mengerjakannya, bisa mengirimnya kapan saja dan di mana saja gitu. Kalau saya ya startup. Jadi dan juga tidak perlu harus pakai baju kayak gini gitu, kayak kuliah harus pakai baju keras dan sebagainya. Kalau startup kan bisa pakai sepatu kets, celana jeans dan baju kaos doang. Kalau saya seperti itu sih. Ya, jadi teman-teman mimpinya Kak Forman luar biasa banget ya, pengen buka startup. Teman-teman pasti tahu startup itu aplikasi apa, jenis pekerjaannya seperti apa. Jadi seru banget ya kayaknya ya Kak Forman ya. Iya dong. Kan Kak Forman udah nentuin nih visinya pengen buka usaha startup ya. Jadi nggak terikat sama waktu, nggak terikat sama apa yang harus dipakai ya gitu ya Bang Forman. Yang kedua yang pengen kita tanya ini Kak Forman, setelah Kak Forman tahu visinya tersebut startup, apa sih yang Kak Forman kenali dari diri Kak Forman? Misalnya kekuatan Kak Forman itu seperti apa sih, kelemahannya juga seperti apa kayak gitu, biar teman-teman bisa paham. Oke, terima kasih ya Kak.
Nah, kalau mengenali diri sendiri sebenarnya orang lain tuh lebih menilai diri kita sendiri ya. Tetapi setelah saya beberapa tahun ini saya mengenali bahwa saya punya power, saya punya kekuatan terlebih dahulu ya. Kekuatan saya ya pasti ya kita tahu sendiri ya, kalau saya itu orangnya cerewet ya katanya. Saya itu lebih ke public speaking, berbicara di depan, berbicara komunikasi itu adalah udah menjadi power dalam diri saya. Dan kenapa? Karena saya secara sendiri namanya public speaking itu udah kayak mendarah daging sih dalam diri saya. Jadi itu sih kekuatan dalam diri saya, dan saya juga punya jiwa namanya kepemimpinan. Ya, karena mungkin saya juga punya pengalaman di mana saya beberapa tahun ini saya punya jejak karir pada organisasi. Punya pencapaian yang luar biasa ya Kak Firman. Iya, terima kasih. Jadi itu yang menjadi kekuatan dalam diri saya, dan juga saya punya rasa kepercayaan diri bahwa saya punya karir startup nanti itu saya bisa mengerjakannya dengan baik, dan karena saya punya sifat yang gimana ya Kak, saya itu orangnya komitmen gitu loh Kak. Jadi percaya sama itu suatu hal dipegang gitu ya. Betul. Jadi teman-teman, jadi kalau sudah memutuskan untuk komitmen, berharap komitmennya dijaga, diselesaikan sampai akhir. Iya betul. Nah, kalau terkait dengan kelemahan sendiri sih ya, kalau kelemahan saya ya berarti saya kalau orang lain itu ya sabar. Nah, kalau saya itu orangnya mudah emosional gitu ya Kak. Mudah emosional. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya sering marah ya. Kalau saya emosionalnya tinggi, kadang maksudnya gimana ya? Bisa dibilang orangnya strategis, targeting sekali. Jadi kalau selesai sekarang. Gitu. Jadi memang Kak Firman ini orangnya yang harus selesaikan hari ini gitu ya. Kalau saya orangnya gitu. Jadi walaupun nanti saya punya bisnis startup, punya teamwork, jadi saya kepengennya ya tim juga bisa gercep gitu loh Kak. Gerak cepat untuk mengerjakan tugas itu. Walaupun kamu mengerjakannya di balik, saya tidak marah Kak. Tapi masalah saya misalnya punya waktu gitu, ada deadline gitu loh Kak. Karena tahu ya mahasiswa sekarang kalau nggak dikasih deadline molor. Nah, gitu. Itu sih kelemahan saya, emosionalnya tinggi, tapi saya bisa mengendalikannya dengan teman-teman yang bisa menyadari saya, teman-teman kuliah juga kadang-kala setelah saya marah ada beberapa orang yang mendekati saya. Itu supaya saya bisa emosional itu saya reda gitu loh Kak. Nah, selanjutnya sendiri saya juga punya kelemahan nih Kak. Adalah saya nggak pandai berolahraga. Wah. Bukan cuma kita ya yang nggak bisa olahraga, ternyata Kak Firman juga nggak hobi. Iya, mohon maaf ya teman-teman, saya itu orangnya kalau saya ke rumah sakit Kak. Kalau saya ke rumah sakit mungkin lemas, mungkin karena kecapean organisasi, pasti solusinya adalah sering berolahraga. Saya nggak pernah dapat solusi lain, pasti solusinya itu. Nah, karena apa? Karena sebenarnya saya suka berolahraga kayak badminton, cuma menyukai, bukan nggak profesional sekali gitu lah. Tidak pernah juara Kak. Karena memang bukan passionnya di situ ya. Jadi gitu. Memang jogging supaya keluar keringat saja supaya sehat, tapi tidak melulu setiap hari seperti teman-teman gitu ya. Ya seperti itu. Ya teman-teman bisa melihat lah dari badan saya ya, bukan olahragawan gitu ya. Nah gitu, kalau saya itu sih itu kelemahan saya masalah olahraga, dan saya juga punya kelemahan lainnya adalah saya kelemahannya ya pasti dalam dunia bisnis ya, kelemahannya ya belum ada backup untuk modal. Jadi teman-teman, yang paling susah kita mulai suatu usaha itu biasanya modal adalah hal yang paling utama, yang paling sulit kita kendalikan. Jadi itu tadi beberapa kekuatan dari Kak Firman, juga beberapa kelemahannya. Tapi berharap kelemahannya bisa dikendaliin ya Kak Firman ya. Biar apa yang direncanakan Kak Firman berhasil ya teman-teman, doain. Nah selanjutnya ini Kak Firman, kita mau tanya dari yang lalu-lalu apa saja sih pencapaian Kak Firman sampai hari ini gitu, yang membuat Kak Firman termotivasi untuk membuka usaha startup yang seperti dibilang Kak Firman tadi. Kalau secara pribadi ya, saya senang itu
saya senang melakukan usaha ini Iya. karena punya masa lalu sih ya. Teman-teman, saya mau cerita nih ya. Saya itu pernah kerja di mana itu di kantor. Nah, Iya. itu mana itu harus pakai baju, maksudnya pakai baju yang formal dan itu warnanya sudah ditentukan gitu loh. Hari Senin pakai apa dan bagi saya itu risih gitu loh Kak. Ya, Karena- jadi memang itu namanya kalau kita udah kerja di perusahaannya atau di tempat orang lain ya kita harus mengikuti aturan orang tersebut. gitu sih memang. Tapi cuman perusahaannya tidak sesuai dengan passion saya gitu. Iya. Jiwa saya sendiri yang dimana saya harus orangnya fleksibel gitu loh. Nah, mau saya mau boleh pakai baju yang berkerah, tapi maksudnya masalah warna itu jangan ditentukan kayak gitu ya. Kalau Iya. saya, nah tapi ya kebetulan saya terterima di pekerjaan di bidang yang dimana harus rapi, bagian administrasi dan harus harum dan sebagainya. Waduh, memang harum ya, iya jelas, bersih ya, mandi ya pasti jelas. Tapi cuman maksud itu ya apa saja yang saya pakai pokoknya tidak terbuka gitu loh. Iya. Saya seperti itu. Itulah punya pernah di kantor salah satu kantor, pokoknya jangan disebut ya Kak. Ya nggak apa. Di skip ya. Jadi punya pengalaman hal demikian dan juga kalau kalau masa lalu saya itu sih kenapa saya harus ingin banget mendirikan startup gitu ya. Iya. Karena saya memiliki jiwa yang tadi lebih ke fleksibel ya, dari waktu Jadi lebih maupun itu, ruang iya. gitu. Dan saya karena kan saya lihat bahwa generasi Z sekarang ya, milenial ini lebih kayak nggak suka diatur. Iya betul. Betul ya. Kayak teman-teman juga pasti banyak yang nggak suka diatur. Aduh, Jadi suka-suka aja kan. Iya. Ya, kayak kerjaan skripsi besok aja. Besoknya Iya. sampai tahun depan. Tapi berharapnya jangan loh ya teman-teman. Aduh, iya. Kasihan. Nah, kalau saya seperti itu sih ya. Masa lalu saya pernah kerja juga, dan kalau masa lalu saya juga pernah menjang beberapa prestasi-prestasi, misalnya Wow. prestasi-prestasi pada public speaking, nah, mengikuti kompetisi-kompetisi yang berbaur dengan public speaking, dan juga karena menurut saya startup ini yang selain dari IT, Iya. pintar IT juga harus kreatif, inovasi dan juga Komunikatif ya. iya komunikatif gitu loh, maksudnya lancar untuk berkomunikasi karena dia kan ya memang semuanya usaha, kalau diam orangnya Ya kayak nggak bisa. kayak patung ya nggak jalan gitu ya. Jadi mentok di situ aja Mentok gitu. aja. Jadi kita harus lebih banyak melakukan inovasi ya teman-teman. Iya, kalau Misalnya saya- kalau teman-teman punya mimpi yang sama seperti Kak Forman, jadi harus punya banyak wawasan, harus public speakingnya lancar seperti Kak Forman. Gitu sih. Jadi Kak Forman itu pencapaian Kak Forman luar biasa banget ya teman-teman. Public speakingnya top. Jadi Kak Forman kita lanjut ke itu, apa sih keterampilan yang Kak Forman miliki gitu sampai yakin untuk buka usaha startup ini? Oke. Apa ya, kalau ditanya tentang keterampilan dalam diri saya itu ya tadi saya udah bilang ya, keterampilan pasti skill ya. Iya. Bahasa Inggrisnya skill gitu. Jadi skill yang saya punya tadi ya selain dari public speaking, saya juga punya keterampilan hard skillnya, yaitu hard skill saya itu ya misalnya mengoperasikan komputer. Saya juga teman-teman, saya juga suka namanya IT juga, walaupun tidak terlalu mahir ya. Iya. Saya tidak terlalu pintar-pintar sekali untuk kayak editing lain sebagainya, tetapi saya menggemari dan saya juga bisa kayak memilah mana yang hasilnya bagus dan juga hasilnya yang tidak bagus. Nah seperti itu ya, minimal lah kalau saya sebagai manajer satu itu owner pada startup tersebut kan saya bisa melihat hasil atau menilai hasil dan juga memberikan apresiasi hasil pekerjaan tim gitu loh Kak. Nah minimal kayak gitu kan, kalau kita di pimpinan ya startup gitu, kita harus bisa melihat hasil pekerjaannya si A, si B, Iya, dan betul. kita perlu memberikan apresiasi dan juga mengevaluasi seperti itu. Nah keterampilan lain adalah saya juga jago masak. Tapi tidak enak. Enggak cuma cewek ya yang bisa masak, ternyata Kak Forman juga hobinya masak. Meskipun katanya enggak enak kan kita belum coba. Iya, kapan-kapan ya teman-teman. Kalau mau jadi pasangan hidupku, ayo Ya. nikmati. Teman ditawarin. Aduh, jauh canda ya. Nah, kalau saya sih memang saya punya hobi, skill juga yaitu memasak. Sebenarnya sih hobi memasak itu memang bukan satu hobi yang terlalu
apa ya, unik ya, tapi itu udah biasa sih ya, apalagi di kaum perempuan ya. Wah. Itu memang wajib ya, kalau ada Wajib perempuan yang nggak bisa masak nanti matilah suaminya. Gitu. Nah, Enggak, ntar suaminya jajan di luar. cateringan gitu untuk keluarga, anak-anaknya juga. Iya, Nah, nggak kalau- pulang-pulang karena Iya, nggak gitu. dimasakin. Nah, kalau saya sih masak juga oke, saya juga bisa mengoperasikan komputer juga oke. Membuat saya juga keterampilan dalam membuat teamwork. Nah, tim kerja juga atau making the work itu saya ahlinya gitu. Jadi Iya. saya suka saya pribadinya tidak suka kerja sendiri. Jadi tim gitu ya. Saya harus tim karena saya merasa bahwa saya punya kekurangan gitu. Mungkin Iya, saya punya betul. kelebihan public speaking, kepemimpinan dan lain sebagainya. Tetapi saya menyadari bahwa saya juga punya kelemahan pada bidang misalnya tidak terlalu masih belum 100% pandai pada IT. Jadi saya butuh Iya, orang betul. IT. Saya juga tidak punya modal banyak. Jadi saya minimal punya teman yang bisa backing lah ya. Orang kaya dikit gitu lah ya. Gitu. Bukan sih mata duitan, tetapi ya memang dalam usaha itu harus saling melengkapi. Karena kalau semuanya pada range yang sama ya jalan Jadinya pada nggak ada ya. peningkatan seperti itu. Jadi teman-teman, itu keterampilan yang Kak Forman punya. Jadi kalau kita punya kekurangan, minimal kita kerja teamwork. Jadi biar tertutupi. Iya, Seperti betul itu kuncinya. Keterampilan Kak Forman luar biasa ya teman-teman. Jadi Kak Forman kan keterampilannya banyak banget tuh. Terus tadi kan passionnya Kak Forman kan pengen buka startup. Selain startup, yang Kak Forman tahu di dirinya Kak Forman apa sih gitu? Yang pengen dibuka lagi selanjutnya setelah misalnya startup udah berhasil. Gimana ya? Kalau pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang sangat menurut saya susah saya jawab soalnya. Karena kalau ditanyakan passion gitu ya, benar nggak belum 100% saya bisa menemukan passion saya. Karena masih pada proses, apalagi lagi skripsi ini kan. Iya Jadi kita- betul. jadi selain dari saya kepengen banget berencana untuk apa itu namanya bikin startup, didoain saya juga punya rencana untuk lebih ke dunia pendidikan. Mau Jangan jadi apa coba? doain. Mau jadi peneliti saya, atau bagian riset, atau saya bagian guru atau dosen, atau bagian lainnya, pokoknya bagian pendidikan adalah karir yang saya pengen kepengen sekali. Saya juga punya usaha, minimal saya punya usaha privat kursus gitu. Oh, jadi yang kayak bisa pengennya buka kursus sendiri kenapa ya? gitu ya. Kenapa? Karena saya jujur kalau dalam dunia pendidikan saya selain dari startup selain dari bisnis, saya juga dalam dunia pendidikan saya lebih menekuni gitu Kak. Karena saya menyadari bahwa prestasi-prestasi sebelum ini sia-sia kalau memang nggak bisa di-sharing bisa ditularkan kepada adik-adik selanjutnya. Iya, betul. Atau generasi selanjutnya. Karena kalau prestasi yang abadi itu adalah prestasi yang bisa diterusin gitu loh. Iya Nah, betul. Jadi misalnya kalau disuruh milih, Foron pilih yang pertama startup atau yang pendidikan ini? Kalau Aduh. pengennya sih gitu. aduh, nih. Yang Kenapa? paling termotivasi buat Forman, yang paling cocok gitu lah. Aduh, gini nih, kenapa sih harus ada memilih? Kenapa nggak dua-duanya saja? Namanya, maksudnya selagi mampu ya dijalani aja gitu Dengar kan. teman-teman, kalau bisa dijalani Bareng-bareng jalanin, nggak aja. apa-apa. Hanya saja memang ada kita punya keterbatasan. Iya. Gitu. Kalau ditanya lebih suka mana, ya lebih suka pada visi yang pertama ya, bikin usaha startup. Tapi kan saya bilang tadi bahwa usaha startup ini kan waktunya lebih fleksibel. Iya betul. Jadi saya bisa, kalau misalnya saya jadi guru, saya bisa jadi guru di sekolah juga, dan saya juga bisa kerjakan kalau misalnya setelah ngajar, saya bisa mengirim dan bisa mengendalikan teamwork saya di startup gitu. Gitu. Jadi saya bisa kerjakan di mana saja pekerjaan saya itu. Gitu sih. Kalau menurut saya memang saya termotivasi dulu dirikan dulu usaha startupnya. Setelah itu nanti baru saya mungkin setelah berjalan dengan baik, lancar, Iya. gitu, dan juga pasti kan udah ada manajer
di bawah saya kan. Iya. Ya, saya ownernya, amin. Gitu. Amin. Jadi doain ya teman-teman, Mas Forman pengen buka yang namanya startup. Doain rencana Kak Forman berhasil. Jadi Kak Forman, itu kan tadi beberapa passion yang Kak Forman ketahui. Yang kedua yang pendidikan tadi ya. Mudah-mudahan keduanya tercapai ya Kak Forman. Amin. Itu kan namanya startup. Startup kan seperti yang kita tahu enggak di Indonesia, enggak di luar negeri terkenal kan. Jadi menurut Kak Forman tahu nggak sih misalnya tren dari awal startup sampai sekarang ini apa sih yang paling dibutuhkan startup dan masyarakat gitu? Oke. Apa ya? Misalnya Kenapa peluang untuk ngebuka usaha itu Kak Forman tahu nggak sih gitu? Iya. Kalau ditanya tahu nggak sih? Ya tahu ya. Saya nggak mungkin membuat tekad untuk ingin mendirikan usaha startup ini ya karena memang saya membaca peluang pada sekarang ini generasi milenial ini kepengen banget misalnya ya bekerja di mana saja dan kapan saja. Jadi saya karena saya melihat dan membaca peluang jiwa-jiwanya yang generasi Z ini lebih suka seperti itu ya gitu lah. Udahlah daripada saya yang belum karena takutnya nanti kalau saya lebih ke formal seperti itu takutnya nggak dapat orang-orang yang kreatif dan inovatif gitu loh. Karena kita ya jujur ya saya punya teman-teman itu penampilannya itu ya kita bisa dibilang nggak oke bang kayak yang biasa-biasa aja gitu ya. Jadi malah mereka itu kreatif mereka itu tinggi gitu loh, inovatif mereka. Jadi saya lebih memanfaatkan teman-teman kayak gitu. Itu sih peluangnya. Dan juga melihat dengan situasi kondisi di mana sekarang itu sudah berbaur dengan digital gitu. Jadi usaha startup ini sebenarnya saya itu lebih ke misalnya sih pemesanan kebutuhan dapur. Iya, karena sekarang banyak banget kan orang-orang yang pengennya belanja cepet. Iya, betul. Tanpa harus nunggu. Jadi saya itu kepengen banget ada usaha startup itu yang berbaur dengan misalnya penyediaan sayuran, daging seperti itu dan juga peralatan dapur. Jadi di situ kayak bisa mereka order gitu loh. Jadi kita bisa ngantar. Ya kepengennya ya jadi orang-orang tidak harus pergi ke toko-toko cari-cari. Iya, jadi tinggal pesen, diantar gitu ya. Dan juga kalau memang berbaur dengan makanan, semua higienis ke teman-teman. Jadi dan kita akan kerjasama dengan misalnya Grab dan Gojek. Jadi mereka bisa bekerja. Dan kita harus tujuan juga startup ini akan adalah meningkatkan UMKM. Ya, misalnya kan ada kan ibu-ibu yang punya usaha sayur gitu kan. Nah daripada dia bingung dari mana, kita jadi ada beberapa nanti orang yang beberapa karyawan kita yang terjun bagian lapangan, jadi mendata semua UMKM misalnya sayur siapa yang punya sayur apa, jadi kita tinggal posting tinggal membeli. Jadi kita membantu juga masyarakat yang punya usaha seperti itu, jadi meningkatkan pendapatan mereka seperti itu sih kan. Kalau ya tren sih kenapa ya sedang tren banget gitu loh. Jadi luar biasa banget ya teman-teman analisa tren dari rencana startupnya Kak Forman. Jadi teman-teman yang punya cita-cita pengen buka usaha gitu kan, nah jangan pernah takut gagal karena kebanyakan orang pertama itu takut gagal ya Kak Forman ya. Nah, jadi orang takut memulai. Iya betul. Kak Forman ini kan usaha Kak Forman kan tentang startup. Rencana karir Kak Forman di startup ini gimana sih gitu nanti ke depannya? Rencana ya? Kalau ditanya rencana sih ya, rencananya akan kita mulai setelah lulus. Tapi tidak langsung sih ya, tidak langsung. Saya dulu mulai merencanakan itu pada pembentukan keyboard. Saya bilang bahwa bisnis saya ini adalah keyboard ya, bukan individual. Dan kalau ditanya timurnya di mana adalah teman-teman, mungkin bisa teman-teman dari teman-teman satu kampus gitu, karena di UKRIM juga punya informatika dan juga punya manajemen. Nah seperti itu, jadi mana tahu kan bisa membantu teman-teman jadi bingung kan cari kerja, lebih baik gabung dan join bersama saya. Ya, jadi teman-teman yang
besok lulus atau yang jurusannya IT boleh tuh gabung dengan Kak Forman. Iya betul. Nah dan juga apa ya, itu saya mulai membentuk dulu mungkin 1 tahun 2 tahun memang menjenjang karir ya seperti itu ya. Iya. 1 tahun 2 tahun melatih dulu mempersiapkan semuanya kayak aplikasinya dan sebagainya, itu melakukan survei di lapangan dan sebagainya, mencocokkan dan sebagainya, dan mendirikan usaha, itu izin usaha dan sebagainya, karena kita juga harus membayar pajak ya kepada pemerintah, karena selain kita membantu masyarakat kita juga harus membantu pemerintah membayar pajak. Jadi teman-teman yang buka usaha jangan lupa bayar pajak. Gitu teman-teman. Ya makasih Kak Forman, ini rencana karirnya luar biasa banget. Setelah itu kan rencana karir Kak Forman tadi kan seperti kayak nungguin teman-teman yang bakal lulus jadi diajak kolaborasi gitu kan. Itu bakal Kak Forman lakuin sesuai dengan rencana nggak sih, rencana karir Kak Forman nggak sih nantinya gitu? Amin sesuai ya. nggak sih gitu? Amin gitu ya, didoain aja. Jadi teman-teman harus yakin ya, besok mau buka apa harus diyakini dulu. Iya betul, kalau saya sih yakin ya, saya kepengen banget karena itu visi saya gitu loh. Jadi saya kepengen banget bikin usaha startup. Jadi saya 100% saya yakin. Tapi masalah persiapan dan kesiapan itu ya belum dibilang 100%, masih 70-an dan sebagainya. Nah, kita berdoa bersama-sama karena menurut saya bahwa teman-teman adalah juga termasuk orang yang terlibat dalam kesuksesan saya. Karena kesuksesan saya itu bukan hanya karena saya, tetapi karena Tuhan satu-satunya dan juga teman-teman semuanya, seperti itu. Intinya teman-teman jangan lupa libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan. Iya betul. Jadi Kak Forman luar biasa banget ya rencana itunya. Iya. Harus sesuai, harus yakin ya Kak Forman ya. Amin gitu ya teman-teman. Teman-teman juga gitu ya, harus yakin dengan apa yang teman-teman komitmen, dengan yang harus bertanggung jawab gitu loh. Segala risiko itu ya memang ada, tapi teman-teman harus apa itu namanya? Bisa meminimalisirkan. Iya, minimalisir, bukan menghilangkan, tapi satu persatu. Intinya teman-teman harus berani memulai dulu. Iya. Karena kalau kita nggak mulai nggak akan ada yang namanya pergerakan. Jadi kita nggak akan tahu kita seperti apa gitu. Iya betul. Jadi kan Kak Forman tadi kan kita udah bahas nih tentang rencana. Misalnya semua sudah tercapai, Kak Forman pengennya keterampilan Kak Forman di startup ini mau dihasilkan gimana sih? Maksudnya misalnya Kak Forman mau lebih latihan lagi kan untuk meningkatkan usaha itu gitu. Oke. Tindakan atau rencana untuk melakukan peningkatan pada karir saya itu ya pasti saya mengikuti namanya pelatihan atau pendidikan pelatihan gitu ya. Seperti kursus gitu ya. Kursus, karena dan juga sekarang kan sudah ada workshop bisnis startup ya. Dan saya memang pada dasarnya saya teman-teman jujur, saya itu kalau ada workshop gitu atau webinar tentang bisnis, saya itu suka mengikuti gitu. Jadi walaupun dari perusahaan manapun maupun dari kampus manapun, saya suka mengikuti supaya menambah wawasan, karena maksudnya kita itu boleh berani tapi jangan bodoh. Iya, berarti betul. Kita harus punya ini gitu loh. Jadi kita boleh mendirikan usaha tapi jangan kosong gitu, karena nanti takutnya kita dibodoh-bodohin gitu. Jadi harus punya bekal di dalam sini ya teman-teman. Iya. Jangan mentah depan doang. Iya, karena kita nggak tahu kan orang yang kita hadapi di depan seperti apa. Iya betul. Jadi pokoknya bekali mulai dari sekarang sih teman-teman. Gitu sih kalau saya ya. Mulai dari saya ikut pendidikan, pelatihan, saya sudah mulai dari sekarang. Dan juga saya ingin kayak otodidak gitu, saya ingin mencoba-coba misalnya nonton di YouTube ya. Sekarang kan sudah ada. Iya, di internet banyak banget jadi teman-teman bisa akses apa aja. Iya, akses dan juga bisa belajar tentang misalnya kan ada banyak banget nih usaha-usaha startup ya yang lainnya, misalnya kan Google juga termasuk ya gitu, usaha Google juga baca-baca aja review-reviewnya, mungkin cerita-cerita dari usaha-usaha tersebut. Di film-film juga teman-teman banyak banget tuh film tentang startup gitu. Seperti terutama itu. Yang hobi nonton Korea. Iya betul banget nih. Korea itu anak muda Korea itu lebih suka startup karena mereka kece gitu loh, kapan aja pakai baju apa aja ya. Jadi nggak perlu diatur, nggak sesuai dengan waktu yang seperti itu. Tapi bukan hanya bukan hanya Korea sih, Indonesia juga punya dan Korea juga punya. Tapi salah satunya seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman juga suka nonton drakor gitu loh.
gitu sih menurut saya. Nah setelah itu saya udah bilang bahwa saya untuk meningkatkan karir saya ini, yang dalam keterampilan saya dalam karir saya ini, saya mengikuti yang diklat pendidikan dan pelatihan melalui workshop, seminar dan sebagainya, dan juga saya ingin mulai dari niat sendiri, belajar sendiri gitu. Iya betul. Seperti itu. Jadi teman-teman ingat kata Kak Forman, niat sendiri berarti belajar sendiri. Perbanyak rasa ingin tahu aja sih. Kalau misalnya teman-teman sudah pengen sesuatu itu, kalau nggak dicari tahu ya percuma kayak gitu. Jadi Kak Forman, kita lanjut ke itu. Misalnya semuanya sudah tercapai nih dari beberapa rencana karir yang Kak Forman rencanakan. Gimana sih nanti Kak Forman mengevaluasi semuanya gitu? Apakah misalnya kalau kan itu kan Kak Forman tadi nggak bisa kerja sendiri kan, enaknya kerja tim. Jadi emang sih kalau kerja sendiri kita mungkin terasa ribet meskipun kita menguasai semua, tapi tetap aja ada yang kurang gitu. Nah gimana sih cara Kak Forman nanganin atau mengevaluasi perencanaan karirnya Kak Forman di startup? Oke. Cara saya dan strategi saya untuk mengevaluasi adalah saya mengenai post test gitu. Jadi saya khusus karyawan saya sebelum mereka masuk perusahaan saya itu, saya dulu mendeskripsikan atau melakukan namanya presentasi terhadap usaha saya. Ya gitu. Setelah itu sebelumnya saya ingin mengedarkan namanya apa sih harapan mereka, kepengen gaji berapa, kan kita harus evaluasi seperti itu. Dan setelah itu saya jelasin dan kita menjalani pekerjaan, dan setiap bulannya kita ada rapat umum. Mengadakan rapat umum tapi secara virtual. Jadi terus startup dong, jadi virtual, dan kita virtual. Jadi kita mengedarkan kuesioner lagi, evaluasi lagi apakah mereka kurang puas dengan kinerja atau terkait dengan gaji dan sebagainya. Kita mengevaluasi sistem kerja gitu. Tapi kalau mengevaluasi orang-orangnya ya, kalau memang ada kesalahan pada teman kerja gitu ya, tim kerja gitu, ya kita memanggil dia atau menghubungi dia. Betul, jangan marah-marah gitu ya sebagai pemimpin perusahaan itu atau pendiri usaha itu, jangan sampai melukai hati karyawan. Ya, betul, karena karyawan itu adalah bagian dari kesuksesan kita seperti itu, seburuk apapun seperti itu. Kalau memang nggak suka, tolong dibilang baik-baik. Atau membicarakan berdua, iya, jangan sampai melukai hati. Ya apalagi mengumumkan sampai di depan umum gitu loh, sampai itu menurunkan martabat seseorang seperti itu. Kalau saya seperti itu, dan saya juga bisa mengevaluasi diriku sendiri. Misalnya mereka bagaimana, saya juga bisa mengadakan namanya kuesioner gitu loh. Nah itu kotak saran apa sih apa itu namanya? Jadi minta penilaian. Iya, gitu penilaian ya, kartu penilaian, survei gitu kepada pemimpin dan juga manajer-manajer. Atau kan mereka benci dengan saya gitu kan. Seperti itu sih kalau saya yang untuk mengevaluasi, dan saya juga menerima saran dan kritik dari orang lain. Jadi teman-teman, itu sarannya Kak Forman. Kedepannya kalau memang ada rasa yang nggak enak gitu kan, diomongin, jangan mungkin saling diem kan, atau diceritakan ke orang lain, atau gosip ya. Gosip itu nggak boleh ya teman-teman, nggak apalagi ingat, di itu kantor dosa. atau di tempat bekerja. Kalau memang ada masalah ya udah simpan sendiri dulu. Kalaupun pengen ceritakan pada orang yang tepat. Iya, kepada orangnya, jangan kepada orang perantara, nanti takutnya beda tanggapan gitu loh. Iya betul Kak Forman. Jangan Karena sampai sekarang over. ini rambut sama hitam tapi hati kita nggak ada. Iya, nggak ada yang tahu. Kak Forman, sekian itu kita ya berbincang-bincangnya. Ilmu dari Kak Forman luar biasa banget ya teman-teman. Dari perencanaan karirnya pengen buka usaha tentang startup. Seperti yang kita tahu, siapa sih nggak tahu startup gitu kan. Itu suatu usaha online yang sekarang lagi laris-laris banget gitu. Berharap ya Kak Forman apa yang dicita-citakan tercapai. Amin gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Forman. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekian dari perbincangan dengan Kak Forman. Selamat malam. Baik teman-teman semuanya, sekian dari sesi sharing video kita pada hari ini. Kami mohon semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen buka usaha, dan juga teman-teman bisa menjenjang karir ini dengan baik
dan juga bisa menentukan dan melatih dan berani mencoba mulai dari sekarang. Serta apa lagi Kak? Teman-teman jangan pernah berhenti mencoba. Jadi dan jangan pernah takut gagal, sertai segala sesuatu dengan doa. Gitu teman-teman. Jadi kita telah sharing bareng teman-teman, dan kita juga berdua mohon maaf jikalau ada perbincangan kita yang kurang berkenan atau kata-kata kita yang kurang berkenan. Semoga video ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Forman Halawa. Saya Agus Kartina. Kita berdua akan sampai di sini saja, dan kita akan ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih semuanya.